Shalom saudaraku yang terkasih Gereja Kristen Bekasi ataupun para penonton maupun pendengar podcast AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Dan kali ini kita melanjutkan dari seri yang pertama, yaitu tentang sepeda. Namun temanya adalah tentang perjalanan. Dan kita bersama dengan bintang tamu yang sama dengan kemarin, yaitu Mas Dery. Yeay. Halo. Wow, gimana Mas kabarnya? Sehat. Tetap sehat dan selalu ya. Iya. Ikutin terus AHA kali ini. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow, ini mengenai perjalanan nih Mas. Nah, kalau kita menentukan perjalanan, baik itu jaraknya 5 km atau di atas 5 km, bahkan sampai lebih 100 kilo gitu. Wah, ini kan mungkin ada penggiat sepeda di sana atau yang baru memulai. Itu ada nggak sih Mas, skill apa yang dibutuhkan untuk para pesepeda tahu gitu? Ya, yang pertama pastinya istirahat cukup. Ya, istirahat cukup, jangan begadang. Kayak ini nih, kayak lagu dong ya. Hai. Begadang jangan begadang. Lalu dari pola makan. Jadi pola makan itu kalau bisa jangan goreng-gorengan, rebus-rebusan banyak. Lalu Kenapa goreng-gorengan Mas? Soalnya mungkin minyak ya Mas ya. Kalau minyak kan tidak baik juga sebenarnya ya. Tidak terlalu baik. Kan dibakar besoknya Mas. Tapi mungkin dibakarnya nggak seberapa Mas. Apalagi kalau baru mulai kan mungkin kita jaraknya nggak terlalu jauh. Otomatis kan yang dihasilkan juga nggak terlalu terbakar sekali kan baru mulai kan. Nah itu mungkin rebus-rebusan, terus juga kurangin daging dulu, jadi banyakin karbonya gitu kan ya. Tapi Maksudnya nanti kayak karbo tuh kayak nasi. ya nasi, mungkin kentang ya. Kentang. Kentang ya? Iya kentang itu bagus. Kan rebus-rebusan bagus Mas. Iya. Nah itu jadi kalau nantinya sudah mulai jauh itu sih nggak masalah sih, campur daging atau apa nggak masalah. Tapi di awal-awal banyakin karbo dulu aja karena biar staminanya lebih ini dulu. Itu maksudnya kalau misalnya kita besok nih hari Sabtu gitu mau sepedaan, berarti mulai dari Jumat paginya atau malam? Ya lebih baik sih jangan ditakar seperti itu ya. Jadi sebelumnya udah mulai kita rubah pola hidup kita dulu aja. Jadi jangan sampai besok mau sepedahan, hari ini saya diet gitu. Jangan juga. Nggak juga gitu kan ya. Yang penting ya kurangin gorengan lah, karena mungkin kalau gorengan nggak terlalu baik juga buat jantung dan sebagainya. Oh gitu ya. Apalagi kan kita nggak berasa gitu sepeda. Betul nggak kerasa. Ya. Terus apa lagi tuh Mas selain? Ya, abis itu mungkin kalau kita mulai perjalanan ya pemanasan ya. Pemanasan tuh penting ya. Seperti kayak senam aja, ada pemanasan, ada tengah-tengah ada pendinginan gitu kan ya. Jadi pemanasan. Kalau yang banyak kerja tuh ini apa? Paha atau betis sih? Iya, ada betis juga kerja, lalu paha kerja ya kan. Terus kalau misalkan dia mungkin pakai road bike gitu ya, mungkin punggung kan kita harus relaksasi juga ya. Jangan sampai punggung ini, jangan sampai kita baru begini punggungnya kram kan, bahaya juga kan. Ya tapi semua kalau sih pegel tangan itu juga. karena dia salah sepeda atau salah duduk atau Bisa jadi kalau dimulai dengan kayak gitu mungkin pemanasannya kurang. Atau dia nggak rileks, ya kan? Karena sepedaan kita harus rileks lah. Nah, yang ketiga mungkin dalam sepeda, apapun sepeda kita harus fitting ya Mas. Harus ngukur sepedanya. Jadi badan tubuh kita dengan sepeda itu cocok. Itu apa? Kalau fitting itu kan sering dengar nih ya, kalau fitting tuh itu apakah kita mesti ke tempat khusus buat fitting atau ya, kalau dulu memang atau pengetahuan dasar aja ya, ya, Mas? kalau memang sih sebenarnya yang paling benar adalah kita datang ke tempat fitting ya. Banyak sih sekarang tempat fitting, cuman sekarang banyak kok aplikasi di smartphone itu yang ada fitting sepeda juga. Oh gitu. Bisa dilakukan ya, misalnya suaminya mau fitting, istrinya yang fittingin bisa, atau sebaliknya gitu bisa. Oh, ternyata ada ya? Ada. Oh, baru Ada, tahu nih. iya. Itu ada, jadi nggak harus datang bayar mahal gitu. Ada juga sekarang yang fitting online, jadi bisa datang teknisi trainernya tuh bisa datang ke rumah. Oh, ada. Jadi kita nggak sembarang aja gitu ya sepeda. Iya, lebih baik itu karena kalau kita nggak fitting takutnya cedera, Mas. Oh, apalagi kalau jarak jauh ya. Betul, karena
sepeda yang enak itu kalau kita bawa jarak jauh dan kita nggak cedera dan kita aman, itu berarti udah sepedanya fittingannya udah benar biasanya. Oh gitu, ya, Iya. ya. Jadi tadi kita udah dapat makan, istirahat, terus, Pemanasan. mencocok pemanasan, cocokin. Jadi pemanasan apa aja ya? Yang penting. Iya, pemanasan ada sih beberapa gerakannya yang memang ini dasar lah untuk itu, untuk pemanasan sepeda. Gitu Tapi yang terutama paling ini sih ya fitting karena kebanyakan di kita itu punya sepeda tapi kita males fitting. Oh gitu. Iya, biasanya begitu. Kalau misalnya kram itu karena apa, Mas? Kram itu biasanya karena mungkin juga dehidrasi. Oh jadi kurang minum ya? Iya, kurang minum juga, dehidrasi, lalu mungkin dia udah terlalu capek ya dengan kondisi jalanannya gitu kan. Karena ada juga mungkin biasanya kram itu kalau nanjakannya udah terlalu lama. terlalu tinggi, terlalu dan lama kita bersepedanya biasanya pasti kram sih. Tapi ya ada juga yang enggak, mungkin karena ya itu pola ritmenya itu harus kita atur lah gitu lah. Jangan sampai ngoyo sekali. Karena kalau ini kan kita Iya, biasanya terpacu, temannya kan ngebut, kita pengen ngebut padahal batasan kita cuma segitu, jangan sampai. Jadi kalau ngomongin skill apa? Tadi pengetahuan mengenai makan, mengenai istirahat, mengenai bagaimana kita melemaskan tubuh tadi ya. Betul. Apalagi Mas kira-kira ada? Mungkin lebih ke pengenalan sepeda juga ini ya. Jadi ada yang kadang-kadang kita mau jalan, ada sepedanya nih, kita udah fitting, udah ini, kita udah oke. Tapi ternyata mungkin handling dari sepedanya juga kita belum tahu. Jadi ketika kita jalan, ini kok ngeremnya nggak enak ya, ini nggak enak ya, gitu. Jadi lebih juga kita sebelum jalan, sebelum pemanasan dan sebagainya, kita harus siapin sepedanya sesuai dengan keinginan kita lah. Ya baik, misalkan tuas jarak remnya atau lain sebagainya lah ya. Jangan sampai nanti kalau udah jalan, besok misalnya mau jalan kemana gitu, ke Sumarekon ya, dekat Bekasi kan. Dari rumah ke Sumarekon, nggak tahu yang mana remnya. Nggak tahu ngerem kan, tahu pakai kaki ya. Pakai kaki. Aduh, bahaya itu. Atau udah ditanjakan jembatan, nggak tahu nih pindahin gigi. Iya, pindahin giginya di mana. Wah. Aduh. Ada lagi Mas kira-kira apa? Oke. Itulah palingnya sih yang paling dasar ya, mungkin ya. Nah, kira-kira kita ngerti semua? Mantap betul. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu. Dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Nah, kan kita tadi udah memahami nih mengenai skill nih Mas. Nah, kalau berikutnya kira-kira untuk perjalanan, aksesoris apa nih yang wajib dimiliki oleh para pesepeda? Oke, yang paling wajib ya, mungkin jersey dulu ya. Dari jersey sepeda itu tidak harus yang mahal, tapi yang dipakai enak, nggak panas, nyerap keringatnya juga enak gitu ya. Jadi kalau jaket gitu Mas? Pakai jaket juga nggak masalah kalau memang dia sudah terbiasa, tapi kalau emang nggak terbiasa ya jangan pakai jaket juga, takutnya lemas, nanti mungkin keringatnya terlalu banyak atau bagaimana kan. Tapi kalau sudah terbiasa sering pakai jaket atau dulunya sering lari atau bagaimana yang pakai jaket biar keringatnya keluar banyak nggak masalah sih, itu nggak masalah. Tapi kalau jaket gitu ngukup gitu Mas ya, bisa masuk angin nggak? Kalau basah di dalam. Iya, pastinya sih tidak terlalu baik kalau itu digunakan lama ya. Tapi kalau hanya untuk digunakan kan kalau misalnya saya nih Mas, gitu, ya. buncainya bisa turun Mas. Setengah jaman gitu nggak masalah, tapi kalau lebih dari itu takutnya masuk angin lah. Naik sepeda pulang-pulang tolak angin. Nah, itu nggak baik gitu. Ya, lalu kalau untuk perjalanan jauh mungkin celananya sepedanya ya, atau yang sekarang mungkin banyak yang jual BIP ya, BIP itu yang celana langsung pakai terusan ya. Terusan, dia pakai bawahnya pakai padding ya, kayak Pampers. biar nggak lecet ya. Biar nggak lecet. Lebih ini sih saya sering nyebutnya celana Pampers. Iya, itu tapi penting tuh, itu bukan karena itu jok penting, ya, Mas, penting. Nah, itu juga kalau yang bukan karena saddle-nya ya, empuk atau ini nggak usah bukan juga pakai sih. gitu, Mungkin lebih safe aja ya, lebih safe lagi ya. Apalagi untuk pria. Iya, lebih safe lagi kan. Nah, terus ada juga kadang-kadang sebelum beranjak yang lain ini ya, yang kesalahan bikers tuh kalau kita bersepeda, kita pakai celana padding,
itu maaf gitu, kita masih pakai misalnya daleman, celana dalam atau apa. Emang Itu nggak usah, Mas. lebih baik nggak usah, Mas. Soalnya itu biasanya lecet, Mas. Oh. Biasanya lecet, biasanya lecet. Jadi lebih baik sih nggak usah sih kalau saya bilang, karena ya, dia sudah keredam dari paddingnya itu sih. Tapi nggak kayak waktu zaman sekolah lah ya, Mas. Apa tuh? Pelorot. Dulu kan kita zaman Betul. suka main pelorot. Ya, itu. Nah, makanya pakai bib, Mas. Jadi kalau dipelorotin nggak bisa, Mas. Ya, Iya. Iya. Nah, terus helm. Nah, helm tuh penting. Kadang-kadang banyak cyclist atau pesepeda itu yang senangnya pakai topi gitu kan ya. Senangnya pakai topi cyclist sepeda, gitu ya. Tapi atasnya lupa pakai helm. Karena helm itu penting. Helm yang terbaru sekarang itu udah cukup baik ya untuk menahan kepala belakang atau kepala untuk terhadap benturan tuh lebih bagus lah daripada helm-helm zaman dulu ya. Tapi mungkin ada pemikiran beberapa orang nih, Mas. Jadi kadang-kadang saya kan nggak ngebut-ngebut banget naik sepedanya. Iya, cuma kita nggak tahu sepeda itu jatuh mungkin belum tentu karena kita jatuh gitu ya, tapi mungkin bisa jadi maaf gitu, amit-amit gitu ya, ketabrak atau apa yang kita terpental otomatis. Jadi penting nih, kepala itu penting. Kepala itu penting banget ya. Lalu selain helm juga kacamata ya, mungkin kalau yang memang tidak pakai kacamata biasanya, dan ini harus ya lebih nyaman lah dengan kacamata, tidak silau, tidak lebih capek lah gitu ya. Ya itu. Penting juga tuh. Nah, itu penting. Nah, terus kelilipan tuh sebenarnya pengaruh, Mas. kelilipan gimana? Kalau di jalan tuh kita kacamata. Oh iya, pastilah. Sama aja kayak kita naik motor kan pastinya kayak helm motor juga kan pasti ada tutupannya. Nah, ini lebih baik kita pakai kacamata untuk hindari debu atau binatang gitu ya. Kalau kita lagi kencang misalnya turunan atau apa kan. Oke. Ya, Kalau sepatu gimana, Mas? sepatu juga penting sih, cuman kalau memang sepatu kalau masih baru pemula mungkin pakai sepatu biasa nggak masalah ya, sepatu kayak running untuk running atau apa. Tapi kalau sudah mulai kita naik ke tingkatan yang ingin lebih serius, kita bisa pakai sepatu klit ya, baik MTB atau road bike atau apapun bisa pakai, ada klitnya itu. Kalau sarung tangan ada ini nggak sih, Mas? Sarung tangan mungkin kenyamanan, ada yang suka pakai, ada yang enggak gitu kan ya. Tapi kalau saya sendiri sih lebih senang pakai ya, karena biasanya stang sepeda itu kan ada yang terbuat dari besi, alloy, lalu karbon gitu ya. Nah, kalau sepeda kita pakai stangnya masih aluminium atau alloy atau besi itu getarannya cukup keras tuh. Jadi perlu banget yang namanya glove itu ya, sarung tangannya. Tapi kalau kita pakai karbon mungkin agak teredam tuh. Jadi nggak terlalu getar kalau karbon itu. Jadi gitu. Bisa pakai bisa enggak, itu kenyamanan sih kalau glove itu sih. Tapi kalau glove itu sebenarnya perlu nggak sih harus yang ada gelnya atau yang hanya iya, yang terbaru sekarang kan pakai gel ya. Jadi lebih empuk ya. Nggak lebih sakit gitu ya. Karena sebenarnya kalau sepeda tadi kembali lagi ya, kalau fittingannya baik, kita nggak akan sakit sih bertumbuh di sini karena kita udah nyaman sekali gitu. Tapi kalau kita belum fitting, biasanya memang tumpuan ada di tangan kadang-kadang. Biasanya tuh ada pemula, Mas, di pergelangan sini tuh pegel loh. Nah, itu biasanya karena mungkin sadelnya ketinggian atau stangnya terlalu pendek. Gitu. Nah, itu ada tahapannya. Fitting sepeda pun seperti itu, karena ada yang untuk santai, untuk sport, untuk serius banget gitu kan, itu berbeda-beda sih, Mas. Itu ada juga. Kalau mengenai di sepeda gitu, perlu nggak sih, Mas, kalau siang-siang kita jalan nih, pakai lampu gitu? Lampu penting ya, lampu sebenarnya penting. Pertama untuk menandakan orang bahwa kita ada sepeda lah di situ ya. Terutama kalau siang mungkin nggak terlalu ini, tapi kalau kita keluar pagi, agak subuh atau kita malam, bersepedanya malam, ya itu penting banget. Daripada ketabrak ya, atau mata kucing juga penting ya. Sudah kan ada mata kucingnya. Nah kan kemarin ini, Mas, lagi apa namanya ngetren nih, viral banget nih. Jadi antara sepeda dengan pemotor. Itu sih kayaknya sih road bike gitu ya. Karena dia rame-rame gitu kan, beton gitu ya. Mungkin mereka gini dengan motor. Betul. Itu gimana, Mas? Sampai saya juga dengar kayak beberapa hari yang lalu katanya ada di grup sebelah gitu ya, yang sama pemotor didorong sepeda. Iya. Kalau yang ada viral motornya yang plat Kebumen itu ya. Plat Kebumen itu sih memang itu kapan hari itu ada ulang tahun apa namanya? Ya ada ulang tahun bikers lah ya, ada seorang bikers yang ulang tahun, terus apa namanya?
ada rekan-rekannya dari komunitas-komunitas ikut gabung bersepeda bareng. Nah, itu saya juga nggak tahu kronologisnya karena saya juga tidak ikut di situ. Nah, itu mereka memang ngambil jalur kanan karena jalur kiri ada apa gitu loh. Jadi, tapi saya nggak tahu selanjutnya mereka akhirnya masuk jalur kiri atau mereka masih di kanan. Biasanya kalau pelotonan road bike itu rata-rata sih biasanya panggil di kanan sih. Jarang mau masuk di dalam jalur sepeda yang dari jalur hijau. jarang Soalnya sekali. Mungkin mempertahankan speed kali ya. Iya, biasanya mereka tuh mempertahankan speed karena speed mereka biasanya tinggi-tinggi ya. Average di atas 35, 40 lah gitu ya. Itu speednya. Jadi biasanya mungkin mereka memang senangnya di kanan, tapi sebenarnya sih ya menurut saya kurang baik juga ya. Karena kan jalannya untuk bersama juga. Iya sih. Jadi memang perlu ada saling menghargai. Iya, sebenarnya saling menghargai. Cuman kadang-kadang ya kita nggak tahu ya motivasi mereka untuk apa kan. Jadi ya kita nggak bisa ya, ini juga gitu. menilai gimana Menilai gimana, iya. Cuman ya harus saling toleransi lah yang baik. Kayak tadi pagi juga kalau nggak salah ada viral juga seorang pengendara motor helmnya jatuh ya, jatuh lalu ada pesepeda naik fixed gear gitu ya, fixie ya. Ngambilin helmnya ngasih ke pengendara. Nah, itu juga viral juga itu, Mas. Jadi ternyata masih ada toleransi antara pesepeda dengan pemotor. Gitu. Nah, ini yang baik sebenarnya dicontoh seperti itu sih. Jadi, share the road ya. Iya. Ya. Saling lah maksudnya. Iya, antara cuma kadang-kadang ya karena sosial media begitu berkembang akhirnya masif jadinya ya. Iya, akhirnya ada motor nyalip. Wah, ya seperti itu. Pas kebetulan di foto lagi ya. Jadi ya itulah berada di waktu dan tempat yang salah seperti itu. Wah, ini daging bener nih. Mantap betul. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu. Dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wah, tadi kita udah bahas mengenai tema perjalanan ini ya. Jadi mulai dari skillnya apa yang mau disiapin, lalu juga aksesorisnya apa. Jadi buat para penonton maupun pendengar dari AHA kali ini bisa tuh udah mulai ngelis tuh. Kira-kira apa nih yang saya mesti lengkapin. Nah, ini menjadi bagian terakhir dari sesi kali ini. Mas, boleh nih Mas. Ya. Mau disimpulin boleh, mau dikasih tips tambahan buat pesepeda. Karena kan yang nonton macam-macam nih, ya kan? Jadi silahkan Mas. Ya, tadi kan mungkin kita lebih ke persiapan. Nah, ini sekarang mungkin kita sudah bersepedanya nih ya. Nah, kita mulai bersepeda, mungkin kan jarak juga jangan terlalu jauh dulu. Kita ukur diri juga seberapa kemampuan kita. Yang kedua juga speed. Nah, speed ini kadang-kadang kan pemula yang baru main tuh pengennya langsung, wah gue pengen begitu, saya pengen begitu gitu kan. Banyak keinginan lah ya. Iya, itu juga kalau bisa sih jangan, karena kita sepedahan kita harus kembali lagi itu ke diri kita juga, kita harus mengukur diri kita juga seperti itu kan. Nah lalu tracknya juga kalau bisa kita cari track yang datar, yang santai, yang sepi dulu aja gitu, nggak usah karena lagi ramenya sepedahan nih kita langsung wah saya pengen sepeda di ibu kota langsung, padahal di sana ternyata kendaraan mungkin kencang-kencang walaupun kita sudah punya ada jalur khusus ya, tapi bisa jadi di jalur khusus tuh mereka yang lain-lain tuh lebih cepet-cepet, akhirnya kita terpacu, akhirnya kita sendiri yang kesehatannya jadi terganggu gara-gara itu. Bisa jadi kan seperti itu. Pulang-pulangnya oyot. Itulah pokoknya jangan inilah, jangan. Kita intinya bersepeda untuk diri kita sendiri lah, jangan untuk orang lain. Lalu tracknya juga selain tadi kita harus ngatur yang jalannya landai dulu, yang datar dulu, baru nanti pelan-pelan kita naik lagi ke jalanan yang mungkin mulai agak nanjak seperti itu ya. Karena banyak sekarang yang terjadi tuh ketika kita udah mulai sepedaan jauh nih Mas. Ya. Lalu ada temen yang ngajak, kita naik yuk, nanjak yuk. Misalnya kalau di Jabodetabek ini ada KM0 ya di Sentul tuh. Nah, tapi ternyata dia belum ada persiapan untuk nanjak. Tapi karena dia ikut-ikutan, nah itu bahaya banget. Gitu bahaya sekali. Maaf, bahaya sekali. Selain kita kan juga nggak tahu ya kesehatan kita seberapa, mungkin apalagi ada yang mungkin kayak kemarin mungkin ada terjadi kayak cyclist baru dibukanya jalur layang nontol. Nah, dia pakai road bike, pakai road bike, ternyata dia sudah pasang ring jantungnya. Wah, itu bahaya sekali karena jalan layang nontol tuh kalau nggak salah
nanjak awalnya cukup tinggi gitu, cukup Iya, tinggi, di atas cukup gitu. tinggi. Nah, Angin mungkin di atas. betul. Nah, dia terpacu mungkin gara-gara teman-temannya ngebut ya. Oh. Akhirnya kunang-kunang, dia duduk. Nah, itu yang bahaya. Oh, wow. Itu bahaya banget. Ini Itu bahaya banget. dapat pencerahan banget nih ya. bahaya Jadi pertama, ingat diri ya. Betul. Lalu juga Eh, sepeda apapun tidak berpatokan misalkan pakai road bike. Ini pasti akan kencang terus. Wah, saya pakai MTB nggak kencang dong. Belum tentu. Kalau memang kita terpacunya niatnya untuk yang kencang ya pasti dia goesnya kencang juga kan. tergantung dengkul masing-masing. Betul. Jadi kalaupun dia pakai road bike belum tentu nanti kalau saya pakai road bike saya ngebut terus, bahaya juga buat jantung saya. Ya jangan juga. Jangan berpikir gitu. Yang penting kita berpikir kita sepedaan untuk diri kita sendiri. Jangan karena kita pakai road bike jadi kencang atau kita pakai sepeda lipat jadi pelan, bukan. Tapi sepedahan untuk diri sendiri. Speednya untuk diri sendiri. Kita yang ngatur, jangan ngikut-ngikut orang lah. Oke, mantap. Motivasi kita untuk sehat, untuk olahraga. Jangan motivasinya jadi atlet juga. Kalau masih muda nggak apa-apa, kalau udah tua mau gimana kan? Wow, ini kita semua di sesi ini dapat pencerahan banget, Iya. daging banget, dan tentunya nih singkat tapi padat. Iya. Nah, ini sebagai menutup nih Mas Iya. sesi kali ini. Masih kan nggak salamnya? Oh iya, siap. Siap ya? Siap. Salam AHA ya. Oke, oke. 1, 2, 3. Salam AHA. AHA.